Selamat datang di channel Suhai Story, tempat di mana kita akan dibawa ke dunia penuh misteri, legenda, dan cerita-cerita menarik dari Nusantara yang syarat makna. Kali ini, kami hadir dengan sebuah kisah mendebarkan yang berjudul "Jangan lakukan ini di pantai selatan saat Ramadan. Nyi Roro Kidul bisa marah besar." Cerita ini menggambarkan pentingnya menghormati tradisi dan alam, terutama di bulan suci Ramadan. Dengan latar belakang mitos Jawa yang kental, kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung pesan moral yang mendalam. Siapkan dirimu untuk merasakan ketegangan, pelajaran hidup, dan hikmah yang bisa kita petik bersama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukunganmu kepada channel Suhai Story. Jika kamu baru pertama kali berkunjung, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari kami. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berkarya dan menyajikan konten-konten berkualitas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita ke pantai selatan, di mana Raden Tomo akan menghadapi konsekuensi atas tindakannya yang melanggar aturan adat. Apakah dia berhasil memperbaiki kesalahannya? Simak kisah lengkapnya sekarang. Sahabat Suhai, jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like video ini agar lebih banyak orang bisa menemukan channel kami. Subscribe agar kamu selalu update dengan cerita-cerita terbaru dari kami. Tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapatmu atau ceritakan pengalaman serupa yang pernah kamu dengar. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami. Bersama-sama, mari kita lestarikan cerita-cerita legendaris Nusantara agar tetap hidup di hati generasi masa kini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Suhai Story. Yuk, langsung saja kita mulai petualangan seru ini. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Tomo. Desanya dikenal sebagai tempat yang subur dan damai, meskipun berbatasan langsung dengan lautan luas yang konon menjadi wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Masyarakat desa sangat menghormati keberadaan Nyi Roro Kidul, terutama pada bulan suci Ramadan, karena diyakini bahwa bulan ini adalah waktu ketika para makhluk halus juga menjalani ibadah dan menahan diri dari gangguan. Namun, Raden Tomo bukanlah pemuda biasa. Ia dikenal sebagai anak muda yang cerdas namun keras kepala. Ia seringkali meremehkan aturan-aturan adat dan tahayul yang diyakini oleh penduduk desa. Baginya, semua itu hanyalah cerita lama yang tidak masuk akal. Meski begitu, ia tetap dihormati oleh warga karena kebaikan hatinya dan kemampuannya membantu orang lain. Setiap tahun, menjelang bulan Ramadan, para sesepuh desa selalu memberikan nasihat kepada warga untuk tidak melakukan hal-hal tertentu di pantai selatan. Mereka melarang siapapun untuk bermain air, membuang sampah sembarangan, atau bahkan berteriak-teriak di pantai saat matahari mulai tenggelam. Menurut kepercayaan mereka, pada bulan Ramadan, Nyi Roro Kidul sedang menjalankan ibadah puasa spiritualnya. Gangguan apapun dapat membuatnya marah besar, dan amarahnya bisa mendatangkan malapetaka bagi desa. Jangan pernah mengganggu Laut Selatan saat Ramadan, kata Mbah Sastro, salah satu sesepuh desa, dalam pertemuan warga. Kalau kalian melanggar larangan ini, jangan salahkan kami jika ada bencana yang datang. Raden Tomo hanya tersenyum sinis mendengarnya. Apa iya, Nyi Roro Kidul akan marah hanya karena seseorang bermain air? Bukankah beliau adalah makhluk halus yang bijaksana? Lagi pula, apakah beliau benar-benar ada, gumamnya pelan kepada teman-temannya. Meski demikian, Raden Tomo tetap diam dan tidak menentang nasihat tersebut di depan umum. Namun, dalam hati, ia bertekad untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Pada hari ke-7 Ramadan, Raden Tomo memutuskan untuk menguji keyakinan warga. Ia mengajak beberapa temannya untuk pergi ke pantai pada sore hari,
tepat saat matahari mulai turun. Teman-temannya awalnya ragu, tapi karena Raden Tomo bersikeras, mereka akhirnya setuju. Sesampainya di pantai, Raden Tomo mulai berlari-lari di tepi ombak. Ia tertawa riang, melompat kecil, dan bahkan melemparkan kerikil ke arah laut. "Lihat," katanya dengan nada mengejek. "Tidak ada yang terjadi. Nyi Roro Kidul tidak muncul, kan?" Teman-temannya mulai merasa cemas. Salah satu dari mereka berkata, "Tomo, lebih baik kita pulang saja." Aku mulai merasa tidak enak. Namun, Raden Tomo hanya tertawa. "Kalian terlalu percaya pada cerita-cerita tua. Lihat, aku baik-baik saja." Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang, menyapu pasir pantai dan membuat daun-daun pohon kelapa bergoyang liar. Langit yang tadinya cerah mulai tertutup awan gelap, dan suara ombak semakin bergemuruh. Udara terasa begitu berat, seolah-olah alam sedang memperingatkan mereka. "Tomo, ayo kita pergi," seru salah satu temannya, panik. Namun, sebelum mereka sempat melangkah, muncul sosok wanita cantik berbalut gaun hijau laut yang berkilauan. Matanya tajam seperti pedang, dan senyumnya terlihat anggun namun penuh ancaman. "Itulah Nyi Roro Kidul." "Raden Tomo," ucap Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun menggema. "Mengapa engkau mengganggu kedamaian lautku di bulan suci ini?" Raden Tomo terkejut, tetapi ia mencoba bersikap tenang. "Nyi Roro Kidul, aku hanya ingin membuktikan bahwa semua cerita tentangmu hanyalah mitos. Tidak ada yang perlu ditakuti." Nyi Roro Kidul tersenyum, namun matanya memancarkan kemarahan. "Mitos, katamu? Apakah engkau pikir aku akan tinggal diam ketika kedamaian lautku diganggu? Apakah engkau pikir aku tidak mendengar tawa dan ejekanmu?" Tanpa menunggu jawaban, Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya. Seketika, ombak besar mulai menerjang pantai, menghantam batu karang dengan ganas. Angin semakin kencang, dan petir menyambar langit. Teman-teman Raden Tomo berlarian ketakutan, meninggalkan pemuda itu sendirian. "Engkau telah melanggar aturan suci," lanjut Nyi Roro Kidul. "Sebagai hukuman, engkau harus tinggal di istanaku di dasar laut selama 7 hari 7 malam. Di sana, engkau akan memahami arti hormat dan kesucian." Sebelum Raden Tomo sempat berkata apa-apa, tubuhnya tersedot ke dalam pusaran air yang besar. Ia hilang ditelan ombak, meninggalkan teman-temannya yang gemetar ketakutan. Di istana Nyi Roro Kidul, Raden Tomo disambut oleh para dayang-dayang yang cantik dan pelayan-pelayan yang ramah. Namun, ia tidak diperbolehkan meninggalkan istana. Setiap hari, ia dipaksa untuk mendengarkan cerita tentang pentingnya menghormati alam dan makhluk halus, serta menjaga kesucian bulan Ramadan. Pada hari pertama, ia dibawa ke sebuah ruangan besar yang dipenuhi lukisan-lukisan indah. Lukisan-lukisan itu menggambarkan kehidupan manusia yang harmonis dengan alam. Seorang dayang menjelaskan, ini adalah gambaran dunia ketika manusia masih menghormati alam dan makhluk halus. Semua hidup dalam kedamaian. Pada hari kedua, ia diajak ke taman istana yang dipenuhi bunga-bunga aneh yang bercahaya. Suara gemericik air terdengar dari kolam kecil di tengah taman. "Ini adalah simbol kesucian," kata seorang pelayan. Seperti air yang membersihkan segala kotoran, manusia juga harus membersihkan hatinya dari kesombongan dan keangkuhan. Pada hari ketiga, Nyi Roro Kidul datang menemuinya. "Apakah engkau sudah memahami kesalahanmu, Raden Tomo?" tanyanya. Raden Tomo menundukkan kepala. "Belum sepenuhnya, Nyi Roro Kidul. Aku masih belum yakin apakah semua ini nyata atau hanya ilusi." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Baiklah, maka engkau akan melihat lebih banyak lagi." Pada hari keempat, ia dibawa ke sebuah ruangan gelap. Di sana, ia melihat bayangan-bayangan manusia yang menderita karena ulah mereka sendiri.
Ada yang kehilangan rumah karena banjir, ada yang sakit karena membuang sampah sembarangan, dan ada yang kehilangan keluarga karena melanggar aturan alam. Raden Tomo mulai merasa ngeri. Pada hari kelima, ia dibawa ke sebuah cermin besar. Di cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan dirinya yang sekarang. Ia melihat dirinya di masa depan, menjadi sosok yang sombong dan dijauhi oleh semua orang. Inilah akibatnya jika engkau terus meremehkan aturan, kata Nyi Roro Kidul. Pada hari ke-6, ia diajak berbicara dengan para makhluk halus lainnya. Mereka menceritakan bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam dan bagaimana manusia seringkali merusaknya tanpa rasa bersalah. Raden Tomo mulai merasa bersalah atas tindakannya. Akhirnya, pada hari ke-7, Nyi Roro Kidul datang kembali. Apakah engkau sudah memahami kesalahanmu, Raden Tomo? Tanyanya. Raden Tomo menundukkan kepala. Ya, Nyi Roro Kidul. Aku telah sombong dan meremehkan aturan yang seharusnya aku hormati. Aku minta maaf atas tindakanku. Nyi Roro Kidul tersenyum. Ingatlah, wahai manusia, bahwa alam ini memiliki aturan yang harus dihormati. Apalagi di bulan suci Ramadan, saat segala sesuatu sedang menjalani ibadah dan introspeksi. Jangan biarkan ego dan ketidaktahuanmu merusak keseimbangan. Setelah 7 hari 7 malam, Raden Tomo akhirnya diizinkan kembali ke dunia manusia. Ia muncul di pantai yang sama, basah kuyup namun dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia langsung pergi ke rumah Mbah Sastro dan menceritakan semua yang dialaminya. Sejak saat itu, Raden Tomo menjadi sosok yang lebih bijaksana. Ia selalu mengingatkan warga desa untuk tidak mengabaikan aturan adat, terutama di bulan Ramadan. Ia juga sering berkata, jangan lakukan hal-hal yang dapat mengganggu Nyi Roro Kidul di pantai selatan saat Ramadan. Beliau adalah makhluk halus yang bijaksana, namun juga bisa marah besar jika aturannya dilanggar. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati aturan dan tradisi, terutama yang berkaitan dengan alam dan makhluk halus. Di bulan suci Ramadan, saat semua makhluk sedang menjalani ibadah, kita harus lebih berhati-hati agar tidak mengganggu kedamaian mereka. Kesombongan dan ketidaktahuan hanya akan membawa malapetaka, sedangkan kerendahan hati dan rasa hormat akan membawa keberkahan. Akhir kata, jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan makhluk halus. Hormatilah mereka, terutama di bulan suci Ramadan. Demikianlah kisah tentang, jangan lakukan ini di pantai selatan saat Ramadan. Nyi Roro Kidul bisa marah besar. Cerita ini mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga sikap hormat terhadap alam, tradisi, dan makhluk halus yang diyakini melindungi kehidupan kita. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, saat segala sesuatu, baik manusia maupun makhluk lainnya, sedang menjalani ibadah dan introspeksi diri. Melalui pengalaman Raden Tomo, kita belajar bahwa kesombongan dan ketidaktahuan dapat membawa bencana, sementara kerendahan hati dan rasa hormat adalah kunci untuk hidup dalam kedamaian dan harmoni. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, serta senantiasa menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan spiritual. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu menyukai kisah-kisah legenda, misteri, atau mitos dari Nusantara, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Suhai Story agar kami terus bisa berbagi cerita-cerita menarik lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat, tim Suhai Story. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah jika ada cerita lain yang ingin kamu dengar.